Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul, bahkan boleh berdiri di hadapan hadirat Tuhan, menyembah Engkau. Tuhan, bukan karena kami baik, Engkau mencintai kami, tapi karena kasih-Mu yang melimpah, di mana Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, maka kami dicintai, dipanggil, dan menjadi anak Tuhan. Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara sekalian. Shalom. Ya, shalom di dalam kegelapan. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu You Are What You Eat. Nah, ini sebenarnya adalah satu serial yang ditampilkan tahun lalu, tapi ini berbicara tentang You Are What You Eat spiritually, secara rohani. Bagaimana secara rohani, apa yang kita terima, itu menentukan profil kita, menentukan kekuatan kita dan kehidupan kita. Saudara sekalian, ini belum jalan. Belum ditancap kali ya ininya. Oke, ya. Ini bukan iklan, saudara sekalian ya. Oke. Ini iklan hari ini. Hari ini di atas itu adalah Minggu YHB, maka saya pakai iklan ini sebagai ilustrasi. Saudara, orang rela bayar harga mahal untuk check up, ya. Nah, sebenarnya ya sering saya guyon ya, kalau check up di lab tertentu itu bisa dipesan supaya kolesterolnya dikurangin ya, triglyceridnya dikurangin. Nah, ini pasti laku, saudara sekalian. Ini bukan berarti harganya dan memberikan hasil yang benar ya, hasil yang benar ya. Sedikit promosi karena ini punya GKY. Nah, saudara sekalian, orang mau bayar mahal untuk check up kesehatan secara fisik. Bagaimana dengan kesehatan rohani, saudara sekalian? Pernah tidak saudara berpikir untuk check up secara rohani ya? Namanya nggak ada kerjaan, ditaruh di tengah, saya pindahin lagi, ya nggak apa-apa. Nah, saudara sekalian, orang mau check up secara fisik itu bayar mahal. Secara rohani, pernah tidak saudara berpikir bagaimana keadaan rohani saudara? Bagaimana keadaan kehidupan rohani saudara? Nah, seringkali berbicara tentang check up kesehatan rohani, kita kadang-kadang di website atau di mana boleh isi ya, iseng-iseng isi. Kalau saudara buka Google, ya spiritual check up itu ada. Namun sekarang apa indikasinya, apa indikator bahwa kerohanian saudara baik, kerohanian saya baik, kerohanian kita baik. Saudara kira-kira apa? Seringkali ketika saya mengikuti check up spiritual, ya spiritual check up seperti itu, yang di check up itu adalah hal yang bersifat fenomena saja. Bagaimana pelayanan saudara, bagaimana karakter saudara, bagaimana ibadah saudara, bagaimana persembahan saudara. Nah, saudara, bagi saya itu sesuatu yang bersifat fenomenal, itu bukan sesuatu yang bersifat esensial. Ketika berbicara tentang sehat tidaknya rohani seseorang, ketika berbicara tentang baik tidaknya kehidupan rohani kita, kita tidak berbicara tentang bagaimana kamu melayani. Kita tidak berbicara tentang bagaimana kamu memberi persembahan. Karena itu ekses, itu hasil. Hasil itu bisa menipu, ya saya kasih contoh. Ketika saudara pergi check up spiritual, check up fisik ya, saudara tidak pernah dicek kan bagaimana suhu kamu hari ini, ya berat badan kamu berapa, tinggi kamu berapa. Enggak, saudara sekalian. Yang dicek itu apa? Kolesterol kamu, darah kamu, apalagi gula ya. Nah, ada guyon ya.
Dokter, orang pergi ke dokter ditanya, kamu punya gula? Punya katanya. Ya, ini dokter ini kepo banget katanya ya. Punya gula aja ditanya, banyak gula ada, garam ada, merica juga ada. Maksudnya apa? Kamu punya sakit gula atau tidak ya. Jadi saudara sekalian yang menentukan orang itu adalah unsur yang ada di dalamnya. Jadi suhu itu kalau orang panas itu bisa banyak kemungkinan. Jadi orang tidak menentukan dari suhu, tapi dari apa yang ada di dalam. Nah sekarang saya mau tanya, yang esensial untuk mengukur kerohanian seseorang, sehat tidaknya seseorang, itu apa? Bukan pelayanan, bukan karakter, bukan ibadah, bukan persembahan. Semua itu fenomenal. Yang menjadi esensial adalah dua hal. Dua hal ini, bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh masih berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, apakah saudara membaca firman? Saudara, hari ini khusus kita zoom in berbicara tentang kehidupan membaca firman. Nah, saya tidak tahu ya, kalau saya tanya, siapa yang baca firman setiap hari? Angkat tangan, kan malu saudara sekalian ya. Maka saya minta buatkan satu survei. Nah ini survei anonim saudara sekalian ya. Nah biasanya kalau kebaktian itu jangan main HP. Saya sekarang keluarkan HP-nya sekarang ya. Coba surveinya tolong keluarin. Nah, coba scan sekarang. Dan tolong isi. Yang tidak punya data, gereja punya wifi gratis ya. Dari muka kalian jawab, saya tahu kira-kira jawabannya kalian apa. Respons ketika membaca pertanyaannya. Ya, ini hasil quick count-nya. Dari partai warna kuning, partai warna biru paling banyak. Ya, saya kasih waktu beberapa lagi. Ini quick count-nya masuk terus ya. Nah, dari kompas.com.
Ya, kira-kira sudah ya. Coba balik lagi ke awal, nomor 1. Ya, sekarang kita balik satu persatu ya. Ya, ini nomor 1, satu persatu. Kita lihat ya. Lebih dari setengah tidak pernah selesai. Jadi apa yang selesai saudara baca? Buku primbon. 1-2 kali, puji Tuhan. Kalau 3 orang ini saya tahu, saya bisa lihat di atasnya ada bulatan-bulatan ini. Keturunan kaum Saleh. 5 kali ya. Di atas 5 kali baca Alkitab. 3-5 kali, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau rekan-rekan tanya saya berada di mana kira-kira? Hah? Yakin saya di sini? Ya, yakin? Hah? Yakin nggak? Yakin ya. Ya, saya kesaksian saja, ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan sok-sokan ya. Saya setiap tahun pasti selesai baca 1 kali, kayaknya sudah hampir 20 tahun saya begitu ya. Jadi saya sudah tidak hitung lagi. Ya, saudara jawab, namanya kan pendeta. Nggak enak ya jadi pendeta ya. Kalau saya berada di sini, saudara bilang apa? Loh kok pendeta di sini ya? Tapi kalau saya di sini kan pendeta ya. Ya. Nah, saudara sekalian ya, saya baca Alkitab setiap hari. Itu saya baca Alkitab sebagai jemaat ya. Karena setiap hari saya pasti baca Alkitab minimal 3 pasal. Dan saya tiap hari pasti baca 1 pasal Amsal sesuai dengan tanggalnya. Hari ini tanggal berapa? 12, saya baca Amsal 12. Jadi 1 tahun saya baca Amsal pasti selesai 12 kali. Karena 12 sesuai dengan tanggalnya. Nah, ini bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah keharusan, tapi ini adalah sebuah kerinduan dalam hati saya. Saya merasa kalau tidak baca Alkitab ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya. Nah, enggak ada yang salah, enggak ada yang benar saudara sekalian. Ini kejujuran saudara membaca, ya, menjawab. Semoga setelah mendengar firman Tuhan hari ini, tahun depan saya survei lagi, minimal ya ada keperbaikan lah seperti itu, enggak apa-apa. Ya, inilah singnya GKY Puri Indah. Ya, pertanyaan kedua. Nah, bagaimana hampir saya kasih kata hampir, artinya kadang-kadang ada bolongnya ya, malas, lupa, capek, ya ada bolongnya. Saya kalau isi juga hampir sih ya, saya jujur ya, ada hari saya bolong ya, karena terlalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk persiapan khotbah, lupa baca Alkitab ya. Bisa kan? Pelayanan, sibuk besuk atau ketiduran dan sebagainya. Saya baca Alkitab itu mulai selalu, saya kan ngantor ya. Setengah jam pertama saya tidak baca WA, saya matiin semua WA, saya tutup dan saya baca. Cara saya baca sekarang adalah saya buka laptop, ya, saya buka audio, kemudian saya lihat teksnya, ya, lihat teksnya, baca, ya. Jadi dengar dan baca sendiri. Nah, itu sangat menggoda karena kalau dalam keadaan capek ketiduran juga. Udah sampai pasal ke-10 ya, pada mulanya pasal 6. Ulangi lagi dari awal ya. Jadi itu saya. Nah, saudara sekalian bersyukur 33% itu ini orang ya, bukan persentase ya. Kalau 87 33 orang ya lumayan banyak, hampir 40% ya adalah orang yang setiap hari baca Alkitab seminggu sekali.
sebulan sekali, waktu ada kebutuhan saja hampir tidak pernah. Ini yang tidak pernah, semoga hari ini belajar bertobat dan mau baca Alkitab ya, mau baca Alkitab. Next. Halangan membaca Alkitab ya, bersyukur ya tidak ada yang tidak percaya ya. Oke, tidak relevan. Yang saya salut kepada saudara sekalian, yang tidak paham cuma 3 orang ya. Sisanya semua paham Alkitab ya. Wah, hebat ya. Hebat kalian, cuma 3 orang. Atau memang kalian tidak pilih ini ya karena memang tidak baca Alkitab. Nah, ini jawaban yang jujur ya, lebih dari setengah malas, tidak punya keinginan. Ya, ini memang sesuatu yang susah ya, susah. Harus dipacu, harus mengingat diri sendiri terus. Kita butuh Alkitab, kita harus baca Alkitab, dan dengan membaca Alkitab bisa menolong kita ya. Nah, seringkali orang baca Alkitab, nah banyak jemaat tanya saya, Musa cara baca Alkitab bagaimana? Nah, saya bilang baca Alkitab kalau mulai dari Kejadian ya. Kitab Kejadian itu menarik. Ada cerita penciptaan, ada cerita Abraham, Yakub, seru ya, kayak film kungfu di dalamnya. Nah, masuk kitab Keluaran, awal-awalnya seru, bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir ya. Di pertengahan kitab Keluaran mulai tidak seru ya. Cerita-cerita, ada kandil, tahu kandil itu apa? Ada bikin ini, dan biasanya jemaat tewas dengan sukses di perjalanan sampai ke imamat. Itu baca apa itu ya? Akhirnya malas baca lagi ya. Nah, saya bilang jangan baca begitu. Kalau baca begitu saya yakin itu kejebak di perjalanan bangsa Israel. Tewas semua ya. Caranya bagaimana? Ya, bagi orang yang pemula baca 1 pasal di Perjanjian Lama, 1 Amsal, dan 1 pasal Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu lebih relevan dan tidak ada cerita-cerita seperti di kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi kalau saudara mulai baca, bacalah Perjanjian Baru dulu. Nah, baca Kejadian boleh stop, loncat ke Perjanjian Baru. Itu artinya saudara pinter, loncat kelas saudara sekalian. Daripada saudara tewas di tengah jalan tidak selesaikan ya. Tapi malas. Nah, ini jawaban yang jujur, lebih dari setengah ya. Kemudian sibuk, tidak ada waktu. Nah, sebenarnya bagi saya kalau orang tidak baca Alkitab ini cuma fenomena-fenomena saja. Tidak ada kerinduan ya, tidak ada kerinduan. Karena ya di bagian berikutnya saya akan jelaskan, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau tubuh ini sudah punya kebutuhan, nggak mungkin bilang saya malas, saya tidak punya waktu. Nggak ada, kecuali orang sakit yang tidak mau makan. Ya, oke. Next, ya terakhir ya. Apa manfaat Alkitab bagi saya, bagi Anda ya? Nah, ini saya tidak tahu relevan enggak sama yang tadi satu yang tidak baca itu tadi ya. 1 orang itu tadi. Atau jangan-jangan ini yang 5 tadi itu ya. Ya, pengetahuan biasa saja atau penuntun kehidupan ini semua baik-baik ya. Sumber kekuatan menghadapi masalah kehidupan dan makanan rohani untuk memperkuat iman. Ya, jadi di atas semua itu saya lihat hasilnya kalau bahasa Mandarinnya caputo. Bahasa Indonesianya lumayan ya, lumayan ya. Jemaat GKI Puri Indah itu artinya kita jujur. Memang kerohanian kita sampai di sini, kita perlu terus belajar. Ya, oke. Saya lanjutkan apa yang saya persiapkan ya, balik ke slide ya. Nah, saudara sekalian, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berbicara 2 hal secara paralel di sini. Yesus berbicara tentang kebutuhan jasmani dan Yesus berbicara tentang kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, kalau ayat ini mau saya tafsirkan adalah bahwa sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, demikian juga kerohanian kita membutuhkan makanan. Sebagaimana tubuh membutuhkan roti, demikian juga rohani kita membutuhkan firman Allah. Kalau tubuh kamu tidak makan roti, sama seperti
rohani kamu tidak makan firman Allah. Jadi kondisinya seperti itu. Minggu lalu saya ketemu satu orang, ya sudah lama saya tidak ketemu dia, saya kaget. Ya, tingginya sekitar 165 cm, ya. Saudara tahu berat badannya berapa? 165 cm, dia pernah 25 kilo, saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan, ya, itu benar-benar ya kulit bungkus tulang, ya, benar-benar kurus. Nah, saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Iya, ini baru keluar dari rumah sakit. Kamu sakit apa? Sakit malnutrition katanya. Zaman sekarang ada orang malnutrition ya, tinggal di kota besar. Malnutrition itu artinya apa? Kurang gizi. Lalu mamanya cerita, anak saya ini sakit. Sakit apa? Sakit tidak mau makan. Dan dia tidak makan selama 1 tahun, saudara sekalian. Dipaksa makan, makannya cuma sedikit. Dan akhirnya tubuhnya kurus seperti itu. Sampai dia tidak bisa bergerak, masuk rumah sakit, dikasih infus, akhirnya mulai sembuh. Ketika saya ketemu dia itu sudah sekitar 30 sampai 33 kilogram. Masih bisa kelihatan kurusnya. Saudara sekalian, itu tubuh kelihatan. Tapi rohani kita itu tidak kelihatan. Jadi kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak memberikan nutrisi kepada kerohanian saudara, maka kerohanian saudara itu sebenarnya adalah kering kerontang. Bahkan saudara sekalian, ya bahasa ini atau kalimat ini sangat keras saudara sekalian ya, tapi lebih baik saya ngomong keras kepada saudara. Kalau saudara sama sekali tidak punya keinginan untuk berdoa, kalau saudara sama sekali tidak punya keinginan untuk membaca Alkitab, dan saudara sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, dan saudara merasa hidup saudara oke-oke saja, dan saudara merasa diri orang Kristen biasa, maka saya mempertanyakan apakah saudara sudah selamat atau tidak. Sebab orang yang selamat, ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Roh Kudus pasti menggerakkan dia untuk ayo berdoa, untuk ayo baca firman Tuhan, untuk ayo bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara sudah lama tidak membaca Alkitab, mulailah bertobat di hadapan Tuhan supaya kerohanian saudara bisa sehat kembali. Dan kerohanian saudara kalau sudah sehat kembali, maka saudara akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Nah, hari ini secara khusus saya membahas 2 hal tentang orang tidak bisa tidak baca Alkitab. Nah, saya sebut 2 pembeda. Pembeda pertama adalah konsep nilai. Ya, jadi orang yang baca firman Tuhan, orang yang baca Alkitab, dengan orang yang tidak baca Alkitab, maka konsep nilainya berbeda. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini ditulis oleh pemazmur. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ketika pemazmur berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, pemazmur itu berbicara secara literal atau secara figuratif. Literal itu artinya firman Tuhan memang adalah terang bagi kakiku, ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini firman Tuhan, kalau saya bawa firman Tuhan lampu dimatikan, maka ada terang. Enggak, kecuali Alkitab ini dibakar saudara sekalian, akan keluar terang. Jadi tidak mungkin pemazmur di sini berbicara secara literal. Jadi dia berbicara secara figuratif. Figuratif itu artinya berbicara secara konotatif. Tidak berarti kaki ya kaki, tapi kaki di sini adalah kaki rohani. Jalan di sini adalah jalan rohani. Kaki menunjukkan keputusan yang diambil. Jalan menunjukkan perjalanan rohani yang kita tempuh. Jadi apa yang kita ambil keputusan itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Maka kita sebut setiap orang punya konsep nilai. Dan kita sebut semua orang punya apa yang disebut dengan world view. Ya, world view itu adalah sesuatu konsep nilai yang mengendalikan seseorang sehingga ketika dia menilai sesuatu itu ditentukan oleh world view-nya. Kalau di dalam komputer itu sama seperti
apanya? Prosesornya, saudara sekalian. Saya tidak terlalu mengerti ya. Kalau salah sebut minta maaf lah, saudara sekalian ya. Nah, jadi seperti prosesornya apa? Diisi dengan apa? Nah, kalau prosesornya diisi dengan apa? Dengan program apa? Maka segala sesuatu itu akan mengikuti program itu. Saudara sekalian, saya mau tanya, bagaimana kolesterol, kencing manis, asam urat, dan sejenisnya terbentuk di dalam tubuh? Bagaimana? Ada dokter di sini ya. Bagaimana caranya? Ada dokter Andrew. Gimana Andrew? Dari makanan. Hari ini makan cukio, besok kolesterol tinggi. Enggak kan? Iya. Lama-lama. Ya jawabannya itu yang saya tunggu. Lama-lama, saudara sekalian ya. Lama-lama. Jadi masih boleh makan cukio. Jadi hari ini cukio. Ya, besok. Tahu cukio itu apa? Tahu ya. Cukio itu kaki babi yang ada lemak-lemaknya. Ya, makan lemak, makan goreng, ya, makan terus. Lama-lama akan apa? Lama-lama akan membuat apa? Tubuh kita itu menjadi tidak sehat, ya. Hari ini minum Coca-Cola, besok Fanta, besoknya lagi Sprite, saudara sekalian. Pagi Sprite, malam Coca-Cola, ya. Lama-lama saudara menjadi pabrik gula di dalam tubuh saudara. Saudara jangan bilang masih muda. Tapi mudah menabung, tua buntung, saudara sekalian. Tua, saudara, yaitu menuai apa yang saudara tabur di dalam tubuh saudara. Jadi penyakit-penyakit ini semua muncul, ya. Jadi orang bilang kalau sudah tua ya, iman tinggi, kerohanian tinggi, kolesterol juga tinggi, saudara sekalian ya. Nah, jadi pengalaman tinggi. Itu muncul dari apa? Muncul dari akumulasi. Makan terus gorengan, makan terus lemak, akumulasinya kolesterol. Makan terus gula, makan terus manis-manis, akumulasinya kencing manis. Nah saudara sekalian, seperti itulah kerohanian kita. Apa yang kita isi di dalam otak kita, apa yang kita isi di dalam pikiran kita, itu secara pelan tapi pasti membentuk konsep nilai kita. Membentuk worldview kita. Oleh sebab itu, you are what you eat. Kalau kamu makan rohani yang baik, maka kamu akan menjadi orang yang punya profil rohani yang sehat. Tapi kalau kamu makan rohani yang tidak baik atau tidak makan rohani sama sekali, maka kerohanian kamu menjadi tidak sehat. Sama seperti tubuh, demikian juga. Konsep nilai kita itu dibentuk oleh apa yang kita baca, apa yang dia dengar, apa yang dia nonton, dan apa yang dia percaya. Jadi saudara sekalian, saya kembali kepada satu hal yang sangat esensial pada hari ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh tidak baca Alkitab. Karena kalau tidak baca Alkitab, maka pikiran kita akan dimasuki oleh pikiran-pikiran dunia. Kalau pikiran kita dimasukin oleh pikiran dunia terus, maka konsep nilai kita itu akan dibentuk oleh dunia. Padahal Alkitab mengatakan, kita adalah garam dan terang dunia. Dunia tidak membentuk kita, tapi kita yang harus masuk ke dalam dunia, yang membentuk dunia ini, mempengaruhi dunia ini. Jadi kita harus punya firman Tuhan di dalam hati kita. Konsep nilai kita itu akan menolong kita dan menentukan sikap kita terhadap isu moral. Saya sebut beberapa contoh saja, isu etika dan tujuan hidup. Saudara sekalian, LGBTQ sekarang, ya, homoseks. Ya, kemudian apa lagi? Transgender, pertanyaan yang susah. Aborsi, perzinahan, pencurian, bohong dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menilai semua itu? Bagaimana kita mengambil keputusan? Ya, ketika sekarang ya khususnya negara-negara barat itu sangat mengidolakan, meninggikan LGBT. Jadi mengatakan yang menakutkan adalah mengatakan orang homoseks itu bukan kelainan tapi itu penyakit. Itu penyakit seks saja ya. Sama seperti kamu kena flu, sama seperti kamu demam. Mereka cuma itu namanya penyakit flu, penyakit demam itu namanya penyakit seks ya. Jadi tidak ada bedanya dengan lain. Padahal Alkitab mengatakan jelas-jelas itu adalah isu moral, itu adalah dosa, tapi dikatakan itu penyakit. Nah, saudara, bagaimana kita menentukan ini penyakit atau ini dosa? Ya, penyakit dan dosa, saudara sekalian.
Bagaimana kita menentukan? Itu sangat ditentukan oleh worldview kita. Worldview kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita baca, apa yang kita percaya. Dan kalau saudara sama sekali tidak baca Alkitab, worldview saudara ditentukan oleh apa? Oleh TikTok. Ya, masih untung kalau TikToknya TikTok Kristen. Oleh apa? IG, oleh Reels. Saudara, sekarang waktu kita habis untuk semua itu ya. Sekali pegang itu tangan kita sudah otomatis, saudara sekalian. Ya. Tidak terasa setengah jam sudah lewat. Kadang-kadang saya juga begitu sih, saudara sekalian ya. Setengah jam sudah lewat ya. Padahal mau persiapan khotbah. Setengah jam lagi ya. Menyesal saudara sekalian ya. Tinggalkan lagi, kayaknya tangan itu gatal saudara sekalian. Nah, kalau kita tidak memulai hari dengan mengisi hari kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita itu akan ditentukan oleh dunia. Isu etika, sikap terhadap sesama, etos kerja kita seperti apa. Nah saudara, itu akan ditentukan oleh dunia. Dunia kata apa, kita akan ikuti. Karena kita tidak punya pendirian, kita tidak punya pegangan, kita tidak punya prinsip. Jadi Alkitab itu harus masuk ke dalam hati pikiran kita menjadi prinsip. Dan prinsip itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Saudara sekalian, apa beda orang Kristen dengan orang non-Kristen? Orang Kristen berbuat baik, orang non-Kristen juga berbuat baik. Ya, orang Kristen kadang-kadang jauh lebih perhatian daripada orang non-Kristen. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya insight-nya, prosesornya. Insight kita itu dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Worldview kita, pola pikir kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk tujuan hidup kita. Apa yang paling bernilai di dalam hidup kita? Allah atau 3 ta? Saudara tahu 3 ta itu apa? Ya, tahta, harta, dan wanita. Yang buat ta ini pasti laki-laki saudara sekalian ya. Nah, saya sering mengutip harta, tahta, dan prita. Ya, jadi pria juga ya. Nah saudara sekalian, seringkali orang worldview-nya menentukan. Nggak apa-apa, yang penting saya dapat harta banyak. Allah dikorbankan tidak apa-apa. Yang penting saya dapat kenikmatan hidup, Allah dikorbankan tidak apa-apa. Saudara kembali kepada worldview. Ya, jadi poin saya adalah, saya tahu saudara sudah tahu hal ini, tapi saya dengan sungguh-sungguh ya, kalau saudara tidak baca Alkitab maka saya menegur saudara yang tidak baca Alkitab. Kalau saudara malas baca Alkitab, saya juga menegur saudara yang malas baca Alkitab. Ya, kalau saudara sudah baca Alkitab, maka saya mengapresiasi saudara yang sudah baca Alkitab, teruskan. Mulai sekarang, saudara harus baca Alkitab. Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara akan dibentuk oleh dunia. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan membentuk dunia saudara. Worldview itu penting. Yang kedua saudara sekalian, ya, adalah berbicara tentang kekuatan menghadapi kehidupan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, bagaimanakah orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni, yaitu dengan berpegang kepada firman Allah. Jadi berbicara tentang orang muda, dunianya sedang tidak baik-baik saja, penuh dengan godaan dosa, penuh dengan godaan untuk berbuat jahat. Tapi bagaimana orang muda di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang melakukan kejahatan, yang penuh dengan godaan, tetap dapat berdiri tegak dan tidak terbawa, yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kemudian konteks Efesus pasal 6 adalah berbicara bahwa dunia ini adalah peperangan rohani. Karena itu terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya ketika kita diserang oleh si jahat, ketika kita diserang oleh godaan dosa, kita menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan godaan dan cobaan di dalam kehidupan. Kita baca di dalam Matius pasal 4, Yesus sendiri dicobai, Yesus 3 kali dicobai, dan Yesus 3 kali membalas dengan firman Allah. Sehingga firman Allah mampu mengalahkan semua dosa dan godaan. Oleh sebab itu saudara sekalian, simpanlah firman Allah di dalam hati kita. Simpanlah firman Allah di dalam hati kita. Hafallah firman Allah. Taruhlah firman Allah di dalam hatimu. Dan terimalah konsep kebenaran firman Allah di dalam hidup kita.
maka hidup kita akan tegak di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, kehidupan kita adalah medan peperangan rohani. Dari diri ini, saudara sekalian, diri ini sedang berjuang melawan Allah, taat kepada Allah atau kedagingan. Ya, ada orang menggambarkan hidup ini kayak medan papan catur, saudara sekalian. Ya, papan catur. Nah, ini warna emas, ini warna putih. Aslinya putih lawan hitam. Saudara, itu termasuk hitam atau termasuk putih. Nah, orang menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan peperangan rohani. Bagusnya adalah bahwa memang tidak ada pilihan. Saudara tidak bisa di tengah-tengah. Saudara bilang saya jadi wasit saja. Nggak bisa, saudara ya. Saudara apakah hitam atau saudara putih? Itu saja. Saudara termasuk milik setan atau termasuk milik Allah? Itu saja. Cuma kelemahan dari ilustrasi ini adalah ketika bermain papan catur, maka kita yang putih dimainkan oleh Allah, hitam dimainkan oleh setan. Seolah-olah kita cuma korban saja, kita cuma alat saja. Tapi dalam kehidupan nyata, kita ini papan catur atau buah catur yang istimewa. Kita punya pilihan. Sebagai anak catur, buah catur, kita punya pilihan untuk taat kepada Allah atau taat kepada iblis. Saudara, itu saja hidup kita. Hidup kita itu banyak pilihan. Pilihan kita menyenangkan Tuhan atau melukai hati Tuhan. Kalau melukai hati Tuhan, menyenangkan iblis, saudara sekalian. Jadi bagaimana supaya hidup kita itu terus menyenangkan Tuhan? Bagaimana hidup kita itu tidak dijadikan alat oleh iblis, diperalat oleh iblis untuk mengacaukan dunia ini? Salah satunya adalah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dua medan peperangan hidup kita, saudara sekalian, banyak sekali saya sebut dua saja. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah pelayanan. Nah, kalau kita kalah, kita jadi orang yang kalah, maka kita jadi orang yang terus jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita jadi orang yang kalah, kita jadi orang yang tidak melayani. Saudara sadar tidak? Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, saudara sudah diberi berkat, dan saudara tidak terlibat dalam pelayanan. Saudara sudah berada di dalam kehidupan yang menyenangkan iblis. Saya ulangi, saudara sadar tidak? Saudara jadi orang Kristen, saudara sudah diberkati, dan saudara tidak melayani. Saudara sudah berada, saya tidak mengatakan berada di tangan iblis, tapi menjadi alat untuk menyenangkan iblis. Karena iblis paling senang jemaat tidak melayani. Iblis paling senang kalau jemaat tidak ikut kebaktian. Nah, kalau jemaat ikut kebaktian, malaikat bertepuk tangan. Ya, kalau jemaat pergi jam kebaktian pergi tidur, siapa yang tepuk tangan? Iblis yang bertepuk tangan, saudara sekalian. Kalau jemaat datang ikut kebaktian sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, malaikat bertepuk tangan. Ya, kalau jemaat datang ikut kebaktian, ya sambil ngantuk-ngantuk, saudara sekalian, main HP, chat sama teman, itu pendeta ngomong apa, jelekin pendeta. Wah, iblis tepuk tangan, saudara sekalian. Ya, sadar nggak, saudara? Ya, ini namanya medan peperangan. Dalam semua bagian kehidupan kita itu medan peperangan. Dan bagaimana supaya di tengah-tengah medan peperangan itu kita tidak jadi orang yang kalah. Minimal kita jadi orang yang tidak efektif. Kalau tidak efektif, kita melawan dosa tapi sering kalah, sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kita melayani dengan kekuatan sendiri. Dan doa saya adalah setiap kita adalah orang yang efektif dan berkemenangan. Kita memiliki kuasa melawan dosa, mengalahkan dosa di dalam kehidupan, dan melayani Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Jadi saudara sekalian, hari ini kita belajar, kita harus baca firman Tuhan. Ya, poin saya adalah itu. Harus baca firman Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, yang pertama, POV kita. Ya, sekarang kan apa-apa POV ya. Apa? Point of view kita. Itu POV kita itu dikendalikan oleh dunia. Tapi kalau kita baca Alkitab meskipun kita baca, kadang-kadang tidak mengerti, kadang mengerti, tapi pelan tapi pasti masuk
sama seperti lemak masuk dalam tubuh kita lama-lama menjadi kolesterol. Tapi ini adalah sesuatu yang baik masuk membentuk konsep nilai kita, worldview kita, sehingga hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Yang kedua, dalam kekuatan menghadapi medan peperangan. Saudara kalau tidak baca Alkitab, maka saudara akan menjadi bulan-bulanan, dan saudara meskipun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saudara percuma karena tidak dipakai untuk kemuliaan Allah. Dan iblis akan tepuk tangan terus kepada saudara. Ayo terus maju, nggak apa-apa. Ya, jadi orang Kristen ikut kebaktian, ya, tidak melayani, nggak apa-apa. Banyak orang seperti kamu kok. Ya, jadi orang Kristen tetap berbuat dosa, nggak apa-apa. Banyak orang seperti kamu kok. Yang tepuk tangan siapa, saudara sekalian? Iblis, saudara sekalian. Ya, nggak apa-apa. Jelekin orang, nggak apa-apa. Hidup tidak berkesaksian, nggak apa-apa. Nah, kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara akan terus jatuh ke dalam dosa seperti ini. Tapi mulailah baca Alkitab. Punya tekad, satu hari jangan baca seluruh Alkitab. Ya, saudara nggak mampu ya. Kalau saudara tidak mampu, baca satu ayat saja. Nggak apa-apa. Satu hari baca satu ayat, hari kedua baca 2 ayat. Hari ketiga baca 3 ayat. Hari keempat baca 4 ayat. Hari kelima baca 5 ayat. Cukup ya. Jangan sampai hari ke-1000 baca 1000 ayat. Enggak ya. Ya, jadi tidak bermaksud demikian. Tapi mulai dari yang sederhana. Kalau saudara bilang saya tidak mengerti, cari ayat yang saudara mengerti, pahami, taati, percaya, simpan di dalam hati. Maka saya percaya firman Tuhan itu hidup, punya kuasa mengubah hidup saudara. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Allah menolong kami, supaya kami tidak hidup sia-sia. Tuhan ampuni kami karena kami seringkali menyebut diri anak Tuhan, tapi hidup kami lebih banyak menyenangkan si jahat. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong supaya kami sadar dan kami mau kembali belajar, baca Alkitab, dan menerima firman Tuhan Alkitab di dalam hati kami, rohani kami, supaya rohani kami dikuatkan dan kami kembali memiliki kekuatan untuk hidup bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.